A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka sebagaimana biasanya kita mengkaji ya dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang min adillatil ahkam, yaitu dalil-dalil tentang hukum-hukum syariat ya atau ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan salat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi uswah wa qudwah hasanah kita. Teman-teman, adik-adik mahasantri, mahasiswi asrama putri yang berbahagia, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan masalah bab atau kitab Toharoh ya. Ini masih lanjutan Toharoh. Ini kita bahas Toharoh ini luar biasa panjang ini ya, penjabarannya gitu. Pembahasannya luar biasa panjang. Hadisnya sangat banyak teman-teman. Dan tentunya di antara syarat sah ya ibadah seseorang itu adalah orang yang dalam kondisi suci ya, suci dari hadas dan najis ya. Bukan hadis. Seringkali kita itu salah. Hadas. Dia sama-sama ya, tulisannya kelihatannya hada. Cuman ini hadis, hadas. Hadas itu kotoran. Kalau hadis ya perkataan Nabi gitu ya. Jangan sampai kebalik kita itu. Ya. Baik teman-teman, kita diskusi lagi tentang kitab Bulughul Maram ya, min adillatil ahkam. Masih bab tohara, dan pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan bahas tentang babu izalatin najasah wa bayaniha ya, bab tentang menjelaskan bagaimana cara menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasannya gitu. Atau bab menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita membersihkan najis. Sebenarnya yang dibersihkan itu bukan zat najisnya ya, tapi membersihkan dari pakaian misalnya, ya kan? Atau mungkin benda atau apalah namanya ya. Jadi membersihkan najis. Kalau najis sendiri kan nggak bisa suci ya, nggak bisa. Gitu. Tapi mungkin benda atau barang yang terkena atau terkontaminasi oleh najis itu yang bisa dibersihkan. Baik teman-teman, ini hadis yang ke-24 sambungan yang kemarin ya. Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la, akhrajahu Muslim. Ini hadis menjelaskan tentang ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang khamar dijadikan cuka ya. Khamar dijadikan cuka. Jadi ini ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya jika saya menjadikan khamar itu sebagai cuka? Nah, itu ya. Bumbu masakan lah gitu ya. Ini bahaya, ini banyak kadang-kadang kan orang yang barbeque misalnya kan. Oh iya. Minyak jadi bumbu lah gitu ya. Jadi bumbu, dan itu seringkali digunakan. Salah satunya misalnya alat masak, kalau ada barbeque itu misalnya ya, itu yang bikin api nyala itu kadang-kadang kan pakai khamar gitu ya. Ternyata ini dilarang dan itu hukumnya haram. Sama kayak minyak babi juga gitu ya. Jadi khamar itu sama. Semua yang jenis khamar atau saudara-saudaranya itu sama ya, hukumnya dilarang Nabi untuk jadikan sebagai cuka atau penyedap. Ya Bu? Tidak mesti memabukkan. Iya benar.
Jadi khamar itu ya kadang-kadang ada juga yang salah persepsi. Kalau katanya sedikit nggak memabukkan, nggak haram katanya. Tetap haram. Ini bukan masalah penyebabnya, bukan masalah akibat yang ditimbulkan, tetapi karena memang zatnya itu sudah haram. Kullu muskirin haramun, kata Nabi kan dalam hadis lain itu. Setiap yang memabukkan haram. Nah, itu orang kalau memahami secara tekstual kan, oh berarti kalau nggak mabuk nggak apa-apa dong, kan begitu. Artinya kalau yang namanya khamar dan sejenisnya gitu ya, mau sedikit mau banyak, ya kan, mau mabuk atau tidak mabuk, mau satu loki atau satu gelas, satu piring atau satu botol gitu ya, tetap semuanya hukumnya haram. Nah itu, jadi kata Nabi, apa kata Nabi? Qala la. Jadi kata Nabi langsung tidak. Jadi nggak ada jawaban yang panjang-panjang atau kecuali atau embel-embel, nggak ada. Langsung la, tidak boleh. Nah itu. Jadi teman-teman hati-hati. Banyak sekali kadang-kadang, mohon maaf gitu ya, mungkin ada restoran-restoran yang besar, yang mewah, yang ya mungkin oknum-oknum lah gitu ya, yang mungkin tidak syar'i gitu ya tentunya ya, restorannya ya mereka menggunakan ya penyedap-penyedap yang memang berasal dari bahan-bahan yang mengandung alkohol. Iya. Itulah. Jadi banyak sebenarnya yang ngeri juga kita. Makanya lebih amannya gini, kalau di Majelis Ulama Indonesia itu kita harus memastikan bahwa ada nggak produk itu atau makanan itu tersertifikasi halal, apalagi memang jelas bukan produk orang Islam. Nah itu. Makanya di situ kan ada logo MUI itu. Berarti kalau udah ada, biasanya insya Allah sudah lolos dari penelitian ya. Dilihat gitu ya, diteliti ini ada nggak kandungan-kandungan alkoholnya atau kandungan-kandungan dari zat babi seperti itu. Teman-teman, ini yang pertama ya. Berikutnya, wa anhu qala, ini dari Anas lagi ya, masih sambungannya. Lamma kana yaumu Khaybara amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al-ahliyati fa innaha rijisun, muttafaqun alaih. Ini tetap hadisnya berasal dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ya, manakala di yaum Khaybar itu perang ini ya, selesai perang Khaybar gitu ya. Di saat itu Rasulullah SAW itu menyuruh ya Abu Talhah atau Abi Talhah, fanada, maka dia memanggil atau menyeru ya. Apa yang diseru? Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al ahliyati. Jadi disuruhlah kepada orang-orang yang pulang dari Khaybar tadi ya, perang Khaybar itu. Apa seruannya apa gitu ya? Pengumumannya apa? Attentionnya apa gitu ya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya melarang kamu gitu ya, melarang kamu untuk memakan daging himar, bukan onta, himar. An luhumil humuri, himar, bukan khimar. Kalau khimar mah jilbab. Himar, pedas. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Talhah gitu ya. Apa yang dikatakannya, disampaikanlah kepada masyarakat di saat itu ya, pada pengikutnya, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kita sebagai umat Islam memakan daging himar, apalagi himar yang menjadi peliharaan gitu ya. Karena kan di Arab itu himar itu kan sebagai peliharaan dan menjadi salah satu pengangkut barang gitu ya. Kalau ada gerobak-gerobak kecil itu biasanya pakai himar, bukan pakai kuda. Banyak tuh misalnya, kalau kuda itu udah mewah lah gitu ya. Ini himar yang kecilnya itu gini teman-teman. Himar itu unik. Jadi himar itu lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada kuda. Jadi tengah-tengah gitu. Medium itu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Seperti kalau misalnya kita ada mikrobus gitu ya. Minibus gitu ya. Ya. Nah,
Jadi kenapa? Karena pertama, himar itu teman-teman adalah binatang peliharaan orang. Yang kedua dilarang kenapa? Karena himar itu teman-teman ada yang memakan sampah-sampah kotor. Jadi itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit, karena dari sampah itu kan macam-macam sumber penyakit gitu ya. Nah itu kalau kita lihat itu ya, di Arab itu himar itu hanya digunakan sebagai pembawa barang, bawa gerobak gitu. Kalau ada yang jualan buah misalnya itu biasanya pakai himar itu ya. Atau misalnya pagi-pagi ada orang Arab yang jual susu gitu ya, susu kambing tentunya, itu biasanya mereka pakai kendaraannya itu pakai himar. Jadi karena nggak kencang, kalau kuda kan kencang, kali ini kan santai jalannya, pelan gitu ya. Nah itu kalau kuda kan kencang ya, nanti kelewat semua rumah pelanggannya gitu. Nah ini ya, jadi yang kedua mengenai tentang larangan memakan daging himar. Ya kan lagian kita di Indonesia ini nggak ada ya. Pernah nggak teman-teman lihat himar di Indonesia? Bahkan di kebun binatang pun tidak sedia ya. Tapi kalau onta ada sih ya. Tapi di sini udah nggak ada onta juga ya. Di Ragunan udah nggak ada juga. Ya, ada ya. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ya, tapi udah jarang lah ya. Kalau kita di Arab itu biasanya masih berkeliaran onta-onta itu untuk membawa ini ya, turis-turis gitu ya. Atau mungkin jadi salah satu alat transportasi masyarakat juga gitu ya. Tapi itu onta itu mahal, apalagi kalau dagingnya ya teman-teman. Jadi itu yang dikatakan ya, fa innaha rijisun, maka sesungguhnya himar itu apa? Himar itu kotor. Nah itu tadi, karena memang dari fisiknya juga biasanya begitu. Ada juga yang memang kalau misalnya suka makan sampah-sampah yang kumuh, yang kotor, tentunya sampah kotor ya, nggak ada yang bagus ya. Itu biasanya ngefek juga terhadap badannya gitu ya. Kalau kuda kan bersih, bagus, biasanya perawatan juga intensif, beda, mahal gitu ya. Ya kan? Tapi kalau himar itu beda. Ya himar itu biasanya orang-orang masyarakat Arab bawah lah, kalangan bawah gitu, orang-orang daerah-daerah atau di kampung-kampung gitu. Di kota mah jarang pakai himar, jarang lah gitu. Di kota mah pakai mobil mah. Ya. Berikutnya wa'an Amr bin Kharijah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina ya. Wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu. Ya. Ini hadis dari Amr ya bin Kharijah. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, khatabana Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW itu berkhutbah ya, berkhutbah di mana teman-teman? Tempatnya di Mina, suatu tempat itu di Mekah ya. Nah, ya kalau misalnya teman-teman pergi umrah, pergi haji itu pasti akan mabit di Mina, khususnya itu haji ya. Kalau umrah sih paling rihlah aja. Nah, wa huwa ala rahilatihi, dan dia itu di atas ontanya ya, di atas tunggangannya. Tentunya bukan himar, onta pastinya ya. Nah, Nabi itu berkhutbah di atas onta. Tapi apa yang menarik di situ? Walu'abuha yasilu ala katifayya. Nah, yang menarik adalah ketika dia berkhutbah, Nabi di atas ontanya, kemudian air liur ontanya netes ke pundak sahabatnya. Ya, pundaknya orang lah itu. Ya, ada yang mengatakan tuh di kepalanya gitu ya. Katifai, katifun itu ada bahu ya, tengkuk juga, atau punggung, pundak ya, lutut, kaki, pundak itulah. Ya, jadi ketika itu apa, teman-teman? Sebenarnya ini tidak ini ya, tidak apa namanya? Tidak mengandung najis sebenarnya ya. Ya air liur itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya ini. Ini ada kelanjutannya nih ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah, ya kemudian air liur ontaknya itu menetes di pundakku. Berarti kan
si ini ya, si Amr ini ya, nah sahabatnya ini menetes di pundaknya atau di tengkuknya, tidak najis air liurnya gitu, karena itu bukan kotoran, sama kayak air liur kita juga manusia ya. Ya air liur manusia itu nggak kotor, nggak najis ya. Nah berarti ini ceritanya ketika Rasulullah khutbah di atas ontanya, kemudian ontanya itu air liurnya netes ke pundak sahabatnya gitu, berarti nggak ada masalah ya. Ya kecuali misalnya dia duduk di belakang, air ketubannya pecah, bukan, air itunya, apa namanya, buang pipisnya gitu ya, atau buang air kecil atau buang air besarnya, ya itu baru najis, kotoran. Tapi kalau air liurnya tidak itu. Ya mudah-mudahan ini saya tidak keliru, tapi saya udah baca keterangannya tidak ada menjelaskan tentang air liur onta itu najis, tidak ada. Ya, oke. Kita cari PR, insya Allah kapan-kapan kita ini lagi ya tentang hukum ya atau tentang status najiskah atau tidakkah ya air liur onta ya, onta Arab ya. Enggak ada ya. Nah, tentunya onta itu bersih ya makanannya ya. Ya rumput-rumput gitu ya. Beda lah sama himar tadi gitu ya. Udah dapat jajan aja ya. Gitu, senang kalau sama kakak-kakak ya. Banyak jajan-jajanannya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Ini berbicara tentang masalah mencuci air mani. Nah, ini lebih detail lagi nih pembahasannya. Dan ini hadisnya berasal dari Aisyah, istri dari Rasulullah SAW. Ya. Siti Aisyah berkata bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilul maniyya, berarti dia mencuci air mani. Berarti kan istrinya yang tahu. Nah, mungkin istri tetangga kan. Pasti istrinya yang tahu. Makanya hadis ini kan diriwayatkan dari istrinya kan? Ya itu. Berarti kan intinya sebelumnya ngapain nggak tahu lah, nggak diceritain juga di sini. Tapi yang jelas ketika itu karena Rasulullah SAW yagtasilul maniyya. Jadi Rasulullah SAW itu, mohon maaf saya klarifikasi, dia mencuci ya air mani yang terkena di baju atau pakaiannya. Karena ini ada zalika saub kan? Ya jadi summa yakhruju ila sholati fi zalika saub. Jadi misalnya ada nih, ya mungkin ada hubungan sama istri, setelah itu kan ada pakaian yang terkena kan tentunya gitu ya. Nah, tentunya ada pakaian yang terkena oleh air mani, ya kan? Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW itu mau sholat, dia cukup mencucinya saja. Berarti dibersihin pakaian yang kena tadi. Misalnya mau kena, ngapain mau kena juga ya? Misalnya gamisnya ya, atau misalnya sarungnya, izar misalnya kan? Atau apa namanya? Pakaian lah gitu ya. Ya, terkena oleh air mani kemudian dicuci. Nah, pakaian yang telah dicuci itu maka itu boleh digunakan untuk melakukan ibadah sholat. Nah, itu ya. Ini ada penjelasan setelahnya. Makanya hadis ini harus lengkap. Kalau setengah-setengah bingung kita, ya kan? Nah, wa ana anzuru ila asaril ghusli fihi. Ah, ini yang menarik lagi, muttafaqun alaih. Dan sementara istrinya Siti Aisyah ya itu melihat bekas cucian itu padanya. Artinya apa? Ya, air bekas cucian yang tadi pakaian yang dicuci karena bekas ada air mani di situ, kemudian dicuci, ada bekasnya, nggak ada masalah. Meskipun belum kering. Nah, berarti teman-teman, ini nanti juga ada kaitannya masalah darah ini ya, darah haid juga ada nanti pembahasannya itu. Ya, atau misalnya suami istri yang tadi daripada sayang kan pakaiannya, bajunya masih belum kotor misalnya gitu ya, cuman karena kena cipratan aja gitu, cipratan. Ya, akhirnya apa? Untuk menghemat pakaian gitu ya, mendingan dicuci saja. Tapi ya kita tahu pasti mana yang apa namanya fisik benda yang terkena itu. Termasuk juga mungkin kalau ada tikar atau tempat yang sejadah lah ya, ada sejadah. Ya tikar atau ini kain ya, kain alas gitu ya. Karena di
Rasulullah SAW itu sunnah disunahkan untuk dialas. Ya kalau misalnya ini nantilah salah urusan suami istri ini berarti disampaikan. Kemudian jangan dibuka sama bajunya gitu ya. Makanya itu tadi kan, karena nggak dibuka bajunya, berarti kan ada yang kena berarti situ kan. Berarti di situ kan bisa diambil hikmahnya bahwa Rasulullah SAW itu tidak melepas semua pakaiannya, kan demikian ya. Nah, kenapa? Karena terlihat di situ bahwa ada bekas ya air ini tadi gitu. Seperti itulah ya. Ini kalau hukum fikih itu memang begitu. Apalagi kalau hadis Nabi jelasin itu langsung to the point aja. Al Muslim laqad kuntu afrukuhu min saubi Rasulullah sallam farkan fayusalli fihi wa fi ladzin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bizufri min saubi. Ya. Di sini dijelaskan bahwa sungguh aku pernah menggosok itu semacam ini ya, yang ngucek-ngucek gitu ya, ngucek-ngucek gitu ya, fayusalli fihi. Nah setelah dicuci, diucek-ucek gitu ya, sampai bersih, kemudian fayusalli fihi. Rasulullah SAW itu sholat dengan pakaian tersebut, maka boleh. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan repot-repot, baru pakai sebentar, ya kan kita nggak tahu nih, apalagi kan pengantin baru kan. Ikut itu kan nggak ada jadwalnya itu, jadi pakaiannya baru dipakai, kena hadas lagi kan gitu ya. Nah itu boleh dicuci, apakah itu gamisnya, ya kan, atau pakaian alas dan semacamnya. Itu boleh. Ternyata ini hadisnya, ya teman-teman ya. Ini sangat menarik nih, sangat jelas sekali nih, ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi untuk cepat-cepat nikah nanti. Masya Allah ya. Jadi oleh karena itu kalau bahasanya mengerik air, ya berarti ada lagi mengatakan itu kayak mencongkel, bukan mencongkel ya, dengan kukunya. Ini ada itu redaksi berikutnya ya, menggosok ya, dalam keadaan kering, berarti udah kering digosok kemudian dicuci lagi. Ya kan, bekasnya kayak iler gitu ya kalau udah kering gitu ya. Ya, ada kerak-keraknya lah gitu ya. Ya, itu biasanya laki-laki yang ini ya. Kalau wanita tidak terlalu jelas ya. Karena yang memiliki itu laki-laki ya. Makanya ceritanya laki-laki ini. Ya. Karena kan laki-laki yang membuahi. Nah, kita lanjutkan saja dulu. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil khariyah jariyah, khairiyah lagi nanti. Jariyah. Wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Teman-teman, ini berbicara tentang masalah hukum baul. Apa itu baul? Pipis ya. Pipis bayi atau anak laki-laki dan perempuan. Jadi ceritanya ini ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yughsalu min baulil jariyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mencuci ya kencing bayi perempuan. Nah, ini tapi di sini tidak ada bermaksud gender atau gimana ya. Tapi memang begitu hadisnya. Kalau misalnya pipis anak perempuan itu harus dicuci. Meskipun dia baru lahir dan kemudian belum makan apa-apa. Ya. Tapi kalau kata Nabi wa yurashu min baulil gulami, dan mempercikkan air. Tidak perlu dicuci berarti. Tidak perlu mencuci kencing atau bekas kencing atau pipis bayi laki-laki, dengan catatan belum makan apa-apa selain air susu ibunya atau air ASI. Berarti perempuan itu langsung najis pertengahan gitu. Ya, hukumnya sama dengan orang dewasa gitu. Ya. Tanya kenapa? Inilah nanti kita cari, kita telusuri, kita teliti lagi. Ada sesuatu zat yang mungkin yang menyebabkan dia itu ya
sehingga langsung standarnya itu level medium. Level atas. Kalau yang anak-anak kecil, bayi laki-laki itu, dia nggak langsung ya seperti orang dewasa itu. Misalnya gini, kamu punya ponakan atau punya adik, kamu gendong-gendong, kena jilbab kamu misalnya. Nah, pipis, tapi catatannya dia belum makan apa-apa, belum minum susu formula, ya kan? Belum makan, belum apa lagi? Ya, apa? Sampai bacem. Ya, belum makan keleker. Pokoknya kok itu kepikir saya ya. Karena tadi anak saya minta itu. Nah, apalagi ayam geprek gitu ya, belum. Jadi intinya, karena ada juga loh baru lahir itu anaknya udah dikasih langsung susu formula. Berarti itu kan mau dia laki-laki perempuan berarti statusnya langsung najis pertengahan. Ini kan namanya najis mukhaffafah yang ringan gitu. Jadi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, maka kalau ketika kita ya kena pipisnya gitu ya, apakah itu baju, jilbab atau mungkin sajadah karena dia main-main di situ, nah maka dia hanya cara membersihkannya hanya dipercikkan saja airnya. Ini catatan untuk bayi laki-laki. Apalagi kalau misalnya awal-awal kan ASI itu susah ya untuk diberikan kepada anaknya gitu. Apalagi lagi mencari-cari kan gitu, belum terbiasa dia gitu ya. Nah, itu kan perlu pembiasaan. Oke ya, teman-teman ya. Nah. Jadi itu. Jadi kalau pipis wanita, ini ada kaitan masalah kesehatan juga nanti itu. Kita lihat nanti. Kita teliti lagi. Saya belum sempat juga itu. Tapi kalau dari hadis ini tidak ada alasan dijelaskan di dalamnya. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar ya radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidi. Ini menarik nih. Biasanya kalau yang perkara-perkara yang sensitif itu biasanya banyak hadisnya itu diriwayatkan dari perempuan kan gitu ya. Nah, tadi kan ada Siti Aisyah kan perkara itu ya. Karena itu yang masalah rumah tangga kan beliau yang lebih tahu. Dan ini juga termasuk ternyata nih masalah wanita. Ya kan nggak mungkin kan yang meriwayatkannya Umar bin Khattab kan gitu ya. Dia kan nggak ada urusannya masalah al-haid ini kan. Nah, ternyata Asma binti Abi Bakar ya. Nah, Rasulullah berkata, fi damil haidi yusibu as-saub. Ya, ada darah haid yusibu as-sauba, yaitu artinya apa? Tertimpa ya. Ya, atau mengenai pakaian. Menimpa pakaian atau mengenai pakaian. Tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i. Kemudian apa? Dia dikerik apa ya istilahnya? Dikucek. Di ini ya. Nah, itu. Atau dikrek bukan pakai buat kelapa itu bukan ya. Biasanya ini dikucek lah gitu ya, dikucek kemudian dikerik. Kalau sekarang kan udah canggih, ada bros ya. Bahkan ada mesin cuci. Tapi mohon maaf teman-teman yang akhwat, kalau sebaiknya pakaian-pakaian yang kena haid itu dipisahkan dari pakaian-pakaian yang utama, terutama pakaian-pakaian untuk ibadah. Kenapa? Karena tidak boleh, meskipun sudah dicuci atau di ini misalnya kan, tidak, sebaiknya jangan dicampur ya, untuk mengantisipasi gitu ya. Nah, kemudian dia apa? Dicuci pakai air, setelah dikerik cuci pakai air. Ya. Kemudian apa lagi nih? Summa tandahuhu summa tusalli fihi. Artinya setelah dicuci, setelah dikerik, dikucek juga ya kan? Kalau orang tua-tua dulu, mohon maaf ini cerita masa lalu ya. Bukan masa lalu saya. Kalau orang tua-tua dulu, ya kan? Mungkin kita lihat ada ibu kita atau nenek kita dulu, itu sekarang dulu kan nggak ada yang namanya softtek gitu ya, pampers dewasa gitu nggak ada. Jadi adanya itu ya, yang adanya pakai kain kan gitu ya, pakai kain atau mungkin celananya dilapis-lapis. Iya benar. Atau mungkin pakai kapasnya itu, ya kan dilapis lagi. Jadi manual lah pokoknya gitu. Kalau sekarang kan udah praktis, ya kan?
Bahkan bisa katanya 24 jam gitu ya. Aman di saat tidur sampai pagi pulas gitu ya. Iklannya gitu ya. Kok saya hafal betul ya? Ya. Oleh karena itu ketika misalnya ini kan pakaian kena nih. Kan orang dulu kan nggak mungkin lah ganti-ganti seperti sekarang praktisnya gitu ya. Kalau sekarang kan ganti dimanapun bisa kan gitu ya. Ini kan darurat posisinya. Ya udah dibersihin, dikerek. Kalau bisa misalnya ada bros, dibros, kemudian dicuci. Ya. Dan yang paling terpenting adalah teman-teman ya itu darahnya harus dialirkan dulu semuanya itu ya. Kalau yang misalnya dalam kondisi lagi banjir-banjirnya gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat istri saya kan gitu ya.